البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan terhadap Kitabul Fitan. Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, yang dita'liq, diberikan catatan kaki di dalamnya oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 589. Disimak baik-baik. Masih seputar hadis kaitannya dengan apa? Pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim, yang kadang-kala menindas rakyatnya, kadang-kala mengambil harta rakyatnya, sabar menghadapinya. Jangan pernah menggunakan kekerasan seperti kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi. Jangan, itu bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Antum harus hafalkan barometer ukuran dalam menghadapi pemimpin, yaitu perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dibuka kitabnya ini ya, yang punya kitabnya dibuka. Nah, barakallahu fiik, biar nanti menyimak pembahasan-pembahasan yang penting kaitannya dengan apa? Dengan barakallahu fitnah atau semisalnya. Fitnah kaitannya fitnah pemimpin, maksudnya penguasa, pemerintah yang kadang-kala zalim. Boleh enggak kita berontak? Boleh enggak kita kudeta? Kita lihat biar tambah jelas. Halaman 589. Qala al-muallif asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa qaluhu wa alla nunazi'al amra ahlahu. Lihat ini. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya kadang-kala pemerintah pemimpin mengambil harta rakyatnya, sabar. Ya, isma' wa ati', dengarkan dan taatilah. Kemudian beliau mengatakan, dan perkataan Rasulullah SAW, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan hendaknya kita tidak melengsarkan, tidak menggulingkan barakallahu fiik, urusan-urusan dari ahlinya. Maksudnya bagaimana? Kalau urusan negara sudah dipimpin oleh seorang pemimpin atau penguasa, jangan digulingkan. Paham ya? Jangan digulingkan, jangan dikudeta. Paham ya? Ini global ya, perhatikan global ya. Jangan digulingkan, jangan dikudeta, jangan didemo. Lah terus bagaimana menghadapi? Sabar. BBM naik ya sabar aja. Harga bahan bakar naik, harga makanan naik, harga minyak goreng naik, sabar. Mau ngapain? Mau teriak-teriak di jalan? Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allahul musta'an. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Enggak boleh kita barakallahu fiik melepaskan ketaatan, kemudian berontak, dilarang. Haram. La nuhawil an naj'ala lana sultatan. La nuhawil an naj'ala lana sultatan nunazi'uhum fiha. Perhatikan itu. Jangan kita berusaha untuk kita itu menjadikan sultah. Sultah itu kekuasaan, bikin kekuasaan sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, yang akhirnya apa? Untuk memberontak dan mengkudeta mereka. Nunazi'uhum, berontak, kudeta, menggulingkan kekuasaan mereka. Wa naj'al lana min sultatihim nasiban. Kemudian kita menjadikan apa? Menjadikan kekuasaan mereka sebagai bagian kita. Berontak, dikudeta, direbut, jangan. Nah, li'anna sultata lahum, karena kekuasaan milik mereka. Fala nunazi'uhum, maka hendaknya kita tidak berontak atau mengambil kekuasaan tersebut. Ini global. Global dipahami global. Rinciannya nanti ada. Wa qaluhu, lihat. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Lihat baik-baik itu, barakallahu fiik. Kecuali kalau kalian menyaksikan para pemimpin tersebut kekufuran yang nampak jelas, lihat langsung, bukan kabar, bukan isu, bukan hoax, kabar-kabar hoax, bukan, lihat langsung gitu loh. Lihat langsung bahwasanya pemimpin ternyata melakukan kekufuran yang jelas. Salat 5 waktu enggak wajib, Allah Ta'ala itu enggak ada, Nabi dan Rasul enggak ada, misalkan terang-terangan kan. Kalau terang-terangan seperti itu, ada syarat-syaratnya, diperbolehkan untuk menggulingkan kekuasaan, tapi bukan dengan cara berontak, bukan dengan cara kudeta. Disebutkan ini dengan cara diplomasi namanya. Tahu diplomasi? Tahu diplomasi atau? Diplomasi, tahu? Tahu? Tahu diplomasi? Diplomasi itu nanti kita jelaskan di sini.
Paham ya? Biar nanti antum enggak gagal paham. Bukan dengan cara berontak antum berangkat ke istana negara kemudian antum berontak kudeta, jangan. Itu keliru. Paham ya? Itu keliru. Kita lihat biar tambah jelas. Nah, illa kecuali antarau engkau melihat, kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang nyata dan jelas. Indakum minallah. Kamu di hadapan Allah Ta'ala fihi burhan, punya bukti. Jadi ketika melakukan kudeta penggulingan kekuasaan tadi itu di hadapan Allah Ta'ala kamu punya bukti itu loh. Bukan hanya sekedar hoax kabarnya, bukan hanya isu-isu, bukan, tapi nyaksikan langsung gitu loh. Paham belum? Tapi selama antum tetap dakwah lancar, dakwah sunnah nggak dipersulit, sholatnya waktu tetap jalan lancar, adzan pun nggak dilarang, cuman kebijakan pemerintah mungkin dirasa mendolimi rakyatnya, sabar barakallahu fik. Mau apa lagi sudah? Sabar. Itu solusi yang terbaik sudah. Paham ya? Ingat-ingat yang sering anak ulang-ulang itu, biar tertancap di benak, biar nggak terpengaruh pemikiran-pemikiran harokiyun, pergerakan-pergerakan atau khawarij ya. Kalamnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengenai pemimpin yang zalim. Fadhal. Semalam enggak ada pemimpin, parah keadaannya. Huru-hara terjadi di mana-mana, kerusakan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Tapi 60 tahun dipimpin orang pemimpin yang zalim, yang fajir, jauh lebih baik. Ayo, hafal belum? Belum? Labas, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Sittuna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan, dihafalkan itu. 60 tahun dipimpin di bawah kepemimpinan pemimpin yang zalim, yang fajir, jauh lebih baik daripada semalam enggak ada pemimpinnya. Lebih baik dari semalam enggak ada pemimpinnya. Bayangkan itu. Jadi sabar barakallahu fiik. Kalau cuman naik sedikit harga BBM naik sedikit, santai aja, enggak usah ribut teriak-teriak ikut demo ke Jakarta, reuni 212 katanya. Allah ngapain habis-habisin biaya. Allahul musta'an. Allah musta'an ya. Kadang kita lihat beberapa orang yang termakan syubhat seperti itu. Demo itu apa tujuan mereka katanya? Menyampaikan apa? Aspirasi rakyat, keluhan rakyat katanya, padahal banyak kemungkaran di dalamnya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza jazakumullah barakallahu fikum. Lihat ini. Yakni fa fi hadil hal nunazi'uhum. Nah, dalam keadaan seperti ini menyaksikan langsung ada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, pada keadaan seperti ini disimak. Fa fi hadil hal nunazi'uhum, maka kita boleh berontak, kudeta. Boleh menggulingkan kekuasaannya. Lakin lihat, akan tetapi ini penting ucapan lakin ini, akan tetapi ungdur ila syurut, lihat pada syarat-syaratnya. Akan tetapi dilihat pada syarat-syaratnya, jangan sembarangan langsung berangkat ke berontak kudeta langsung bawa cangkul, bawa arit misalnya, itu enggak ada, kalah dengan senjata mereka. Bukan itu caranya. Nanti kita lihat apa syarat-syaratnya. Pertama, al-awwal antarau, kalian melihat dengan telinga atau dengan mata. Kalau cuma dengar dengan telinga pemerintah itu jahat, zalim, gini, diturun harganya sekarang dinaikkan semua, melambung harga gini. Kalau cuma kabar, antum dengar bisik-bisik kayak gitu, paham ya? Ditakut terlebih dahulu. Pemerintah sekarang telah jatuh dalam kekufuran, sekarang menghalalkan daging babi, mengharapkan sholat 5 waktu misalkan. Kalau cuma kabar, dicek terlebih dahulu, paham ya? Jangan langsung, oh iya, ayo kita berontak, jangan. Kita bukan bukan hamasiyun, bukan orang-orang yang bermodalkan semangat bela agama, tapi harus diiringi dengan ilmu. Paham ya? Diiringi dengan ilmu. Kalau cuma bermodalkan semangat bela agama, ya rusak. Semangat boleh, tapi di dalam membela agama itu butuh ilmu. Butuh apa? Ilmu. Barakallahu fiik. Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, yakni antum bi anfusikum. Kalian itu melihat dengan diri kalian, bukan kabar. Laisal khabar kal mu'ayyanah, kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Paham ya? Karena kabar kadang-kadang bisa apa? Bisa dimodifikasi. Paham ya? Bisa diubah-ubah gitu ya. Sehingga perlu diperhatikan. La mujarradas sama'. Disimak itu bukan semata-mata sama' mendengar. Li'annana rubbama nasma' an wulatil umur asya'. Dikarenakan kita kadang-kadang bisa jadi mendengar tentang penguasa beberapa perkara, fa'idha tahaqqaqna. Kemudian apabila kita tahaqqaqna, memastikan ulang,
tahaqqaqna, meneliti dan memastikan, lam najidha sahihatan, ternyata kita enggak menjumpai kabar tersebut sahih. Jadi berarti apa namanya mereka kabarnya? Hoax. Kabarnya bohong. Paham ya? Katanya pemerintah gini. Cek dulu bener enggak, nyaksikan langsung atau tidak. Ternyata kabarnya hoax. Dia kalah bersaing dia. Dia pengen juga jadi apa? Pemerintah. Dia pengen jadi penguasa juga. Akhirnya apa? Karena kalah bersaing dia menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Allahul musta'an. Fala budda an nara nahnu bi anfusina mubasharatan. Pentingnya poin ini. Bila perlu garis-garis itu, maka harus kita menyaksikan dengan diri kita langsung. Langsung lihat, menyaksikan langsung. Oh iya, menyaksikan langsung. Ternyata pemerintah, pemimpin menghalalkan babi. Pemimpin ternyata melarang salat 5 waktu. Pemimpin mengatakan Allah Ta'ala enggak ada. Pemimpin mengatakan haji dan puasa Ramadan enggak wajib misalnya. Terang-terangan nyaksikan langsung itu baru. Kalau cuma kabar-kabar burung, kabar itu kan bisa dimodifikasi. Bisa diubah-ubah itu loh ya. Nyaksikan langsung baru lihat ini. Sawa'un kanat hadir ru'yata ilmin au ru'yata basarin. Penting ini. Perhatikan baik-baik, tangannya dikondisikan. Baik ru'yah sini melihat dengan ilmu, mengetahui langsung itu barakallahu fiik, atau melihat dengan mata, menyaksikan langsung lihat. Paham ya? Jadi barakallahu fiik, dia mengetahuinya itu dengan ilmu, karena dia apa? Memandangnya dengan ilmu sehingga paham apa yang diinginkan dan menyaksikan langsung. Melihat langsung itu. Itu baru bisa menggulingkan. Kita selesaikan dikit lagi ini biar tahu caranya bagaimana. Wa idza ra'al insanu annahu ma tammat syurutu fi sultanihi, dan apabila seseorang melihat bahwasanya tidak sempurna syarat-syarat dalam kepemimpinannya, lihat, tidak sempurna syarat-syarat dalam kepemimpinannya. Penguasa pemimpin ini enggak sempurna syarat-syaratnya. Fabil imkan an yunaza, dan memungkinkan untuk digulingkan, ambil alih. Lakin la muqabalatan, penting ini wajhan li wajhin, di garis ini penting ini. Di garis ya, poin ini penting sekali. Tapi la muqabalatan, tidak berhadapan langsung, wajah menghadapi wajahnya. Maksudnya enggak berontak langsung datang ke istana pemimpin kemudian langsung perang gitu, bukan gitu. Itu cara yang batil. Paham ya? Hati-hati, jangan sampai antum termakan syubhatnya orang-orang Khawarij gaya baru. Paham ya? Orang-orang N11 atau orang Harokiyun, berjubah, berjenggot, bersorban, akhlaknya bercadar. Tapi pemikirannya apa? Mereka hanya bersandarkan satu ayat. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Satu tok. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Langsung gitu. Pemerintah kafir, polisi kafir, tentara kafir. Itulah versi mereka. Gagal paham di situ. Padahal di ayat itu ada 3. Dzalimun, fasikun, kafirun. Yang dzalimun sama fasikun mereka enggak bahas. Yang dibahas cuma yang kafirun, yang kafirkan langsung. Halal darahnya, halal hartanya. Akhirnya apa? Pakai rompi diisi bom. Masuk ke lokasi pemerintahan, meledak bom bunuh diri. Ini ya parahnya situ. Allahul musta'an. Gagal paham. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Karena kadang-kala sama ya pakaian, penampilan, berjubah, berjenggot, bersorban, tapi antum lihat ideologinya, pemikirannya penting. Jangan tertipu barakallahu fiik. Kita harus tahu tempat-tempatnya, mana sarang mereka, mana pondok-pondok yang pemikiran seperti itu harus tahu, biar nanti aku enggak salah alamat, salah apa? Barakallahu fiik, jalan. Kita lihat di sini barakallahu fiik, wa inna min turukin yusammihan nas diplomasiyah. Ini. Perhatikan ini. Akan tapi dengan cara-cara yang dinamakan oleh manusia dengan diplomasi, dikumpulkan, dimusyawarahkan orang-orang yang penting, orang-orang yang terpandang, ya, yang paham, yang mereka punya ilmu tentang kepemimpinan yang jelas. Dimusyawarahkan, dikumpulkan, baru nanti dibahas. Ini pemimpin enggak layak jadi pemimpin ini, ganti gitu loh. Ya. Caranya seperti itu. Jadi enggak sembarang orang, enggak sembarang apa? Enggak sembarang orang. Lihat ini. Fayastati an yasil ilal 'amak fi jihatin maka dia akan mampu untuk sampai kepada apa? Hak yang diinginkan. La yahsun dzikruha, yang tidak bagus untuk disebutkan. Wa yatawassal ila ghayatihi, dan dia akan sampai kepada apa yang diinginkan oleh dia. Maksudnya apa? Barakallahu fiik. Setelah dimusyawarahkan, dikumpulkan, dibahas, itu nanti apa? Mereka sepakat menggantikan pemimpin yang tidak terpenuhi syaratnya tadi itu. Paham ya? Itu cara yang terbaik. Amal mujabahah, adapun berhadapan langsung, mujabahah itu berhadapan langsung. Mujabahah.
Adapun berhadapan langsung, berontak, kama yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana dilakukan sebagian manusia, berarti ada kelompok-kelompok yang pengennya itu berhadapan langsung, berontak, kudeta, revolusi. Naam, fahadi laysat minad din, lihat nih. Fahadi laysat minad din fi syai'. Ini bukan termasuk agama, termasuk bagian dari agama sedikit pun, bukan termasuk bagian dari agama sedikit pun. Wa in kana insanu 'indahu husnul niyyatan wa 'amalan saleh wa ibadatan wa ilmin, lihat ini. Walaupun orang tersebut punya niat yang bagus, amalan saleh, ibadah dan punya ilmu. Lihat itu. Punya ilmu, na'am, ibadah enggak usah nanya. Paham ya? Atau lihat orang Khawarij di zaman Rasulullah SAW, bagaimana mereka? Hafal enggak Al-Qur'an? Hafal. Ibadahnya semangat, bahkan meremehkan ibadahnya para sahabat itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu berjalan di agama Islam ini cuma melewati aja. Sebagaimana apa? Anak panah melewati apa? Buruannya. Jadi enggak nempel darah oleh daging. Lewat tembus itu ada. Allahumma musta'an, seperti itu. Sampai-sampai digelari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, Khawarij. Paham ya? Kemudian sampai para ulama mengatakan awalu bid'atin dhaharatul Islam, bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam Islam bid'atul Khawarij. Yang dipelopori oleh siapa kemarin? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik, lakin laisa 'indahu hikmah. Tapi dia punya ilmu, ibadah luar biasa, tapi enggak punya hikmah. Bukan itu yang diinginkan. Wal hikmatu qala Allah azza wa jalla fiha. Sedangkan hikmah kebijaksanaan sebagaimana Allah Taala firmankan, yu'til hikmata man yasha. Perhatikan ini. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Taala berikan hikmah kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki. Hikmah itu apa sih hikmah di sini? As-sunnah atau bukan? Bukan. Karena hikmah itu dikatakan as-sunnah kalau digabung dengan apa? Al-Qur'an. Paham ya? Al-Qur'an hikmah, hikmah di as-sunnah. Tapi hikmah kalau sendirian seperti ini namanya apa kemarin? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bijaksana. Buang sampah ya pada tempatnya, tempat sampah, bukan di sebelah tempat sampah, gitu loh. Namanya hikmah. Ada tempat sampah di depannya, dia buangnya di sebelahnya. Paham ya? Bukan di tempat sampahnya, enggak hikmah namanya, dzulm, kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lihat ini, hikmah. Nah, wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah kepadanya, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberi kebaikan yang besar dan banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mau mengingat atau tidak ada yang mau berpikir kecuali orang-orang yang punya lubuk hati. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, masih ada sambungannya. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.